Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Pak. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Rizky Febian. Kita baca doa Al-Fatihah saja. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita memulai untuk berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Febian sudah memimpin doa. Lalu kita akan mengecek kehadiran siapa yang hari ini tidak masuk ya. Putri Indriani masuk. Hadir, Pak. Elti Mulyani. Hadir, Pak. Kiki. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasikan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasikan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Baik, Bapak akan langsung memulai pembelajaran. Di sini siapa yang tahu arti makhluk hidup? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh, baik, Elti. Makhluk hidup itu kayak hewan, kayak gitu ya, Pak? Manusia yang bernyawa. Betul, Elti. Jadi makhluk hidup itu makhluk yang bernyawa dan bisa tumbuh dan berkembang. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini terdapat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pengertian manusia itu bisa dibacakan oleh Putri Indriani pada slide ini. Bisa, Pak. Terima kasih. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang.
Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik, terima kasih Puin. Sama-sama, Pak. Jadi kesimpulannya, makhluk hidup adalah makhluk yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Baik, selanjutnya Bapak mempunyai soal. Ada yang bisa menjelaskan perubahan perkembangan pada Edo? Saya, Pak. Oh, Puin. Silakan, Puin. Perkembangannya dari bayi, habis itu dia bisa merangkak, habis itu dia diajarin jalan sama ibunya. Oh, bagus, bagus. Benar, Puin. Terima kasih. Iya. Itu Pak, tadi saya mau tanya. Tadi kan ada pertumbuhan sama perkembangan. Saya belum tahu pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa. Pertumbuhan itu ke atas atau yang ke samping atau gimana? Perkembangan terus itu gimana? Pertumbuhan itu seperti pertumbuhan fisik pada makhluk hidup, contohnya tambah besar, tambah tinggi. Sedangkan perkembangan itu adalah fungsi motorik pada makhluk hidup, seperti dia dari bayi yang merangkak hingga dewasa bisa berjalan seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Udah, Pak. Oh, baik. Selanjutnya, Bapak mempunyai kuis lagi. Sebentar ya. Ini namanya adalah aplikasi WordWall. Bapak akan menunjuk salah satu murid dari ketiga murid ini untuk menjawab tesnya. Baik, Bapak mulai. Bisa dibacakan oleh Elti Mulyani. Salah satu ciri manusia sebagaimana pada gambar adalah apa? Mengalami pertumbuhan dan perkembangan, Pak. Bagus. Coba kita klik ya. Ya, Pak. Betul. Elti 100. Baik, selanjutnya ada soal yang kedua. Untuk Rizky, Kiki. Dipersilakan Kiki untuk menjawab soalnya. Dibaca terlebih dahulu. Oke, Pak. Bayi yang awalnya belum bisa berjalan hingga bisa berjalan dinamakan yang B, Pak. Yang B. Pertumbuhan. Coba kita klik ya. Ya, Pak. Wih, betul 100. Ya, Pak. Yang ketiga, coba Putri Indriani bisa dijawab soal nomor 3 ini. Perkembangan emosi dan pikiran manusia pertanda bahwa manusia berkembang, Pak. Coba kita klik ya. Betul sekali. 100 Putri. Pintar-pintar sekali anak-anak ya. Ya dong, Pak. Bagus, bagus. Saya dapat hadiah, Pak. Nanti dapat hadiahnya di akhir pembelajaran. Dikasih oleh Bapak Ahmad Arif ya. Iya, ya yang banyak ya Pak Arif. Ya. Baik, selanjutnya akan... Hadiahnya ada mana, Pak? Oh, ada. Tenang saja itu. Iya, Febian mainan mulu. Pistol-pistolan buat Febian. Buat nembak Febian, Pak. Baik. Oh, terima kasih ya, Pak. Iya. Bapak mempunyai video pembelajaran. Apa tuh? Sebentar ya. Kita saksikan sama-sama. Sudah terlihat belum anak-anak? Belum, Pak. Udah. Sudah? Sudah, Pak.
Ya, baik. Udah. Pak. Kita mulai ya. Hanya bisa menangis. Tapi ketika bayi tersebut memasuki 2 atau 3 tahun, maka dia mulai bisa bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan perubahan fisik berupa bertambahnya ukuran tubuh manusia. Dan masa pertumbuhan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Contohnya, ukuran tubuh kita yang sekarang tidak bisa kembali lagi seperti saat kita masih bayi. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Namun, setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Wah, maaf ya anak-anak, sepertinya ada iklan. Sedangkan perkembangan tidak bisa dilihat dengan ukuran tubuh ataupun timbangan. Perkembangan ditandai dengan proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi yang baru lahir hanya bisa menangis. Tapi ketika bayi tersebut memasuki 2 atau 3 tahun, maka dia mulai bisa bicara. Apakah adik-adik mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai. Baik anak-anak, di sini siapa yang tahu perkembangan kamu dari bayi hingga dewasa? Pertumbuhan dan perkembangannya seperti apa ya? Coba Putri Indriani. Nggak tahu, Pak. Kan masih kecil. Oh, masih Nggak kecil. ingat. Nggak ingat. Coba Elti Mulyani. Saya ingetnya cuman ini Pak, waktu TK saya tuh masih diantar sama mama papa saya. Terus SD udah enggak Pak, kata mama papa saya udah gede jadi udah bisa pergi sendiri. Pertumbuhan dan perkembangannya bagaimana? Seperti Pertumbuhannya itu saya semakin tinggi Pak, semakin tinggi. makin bertambah berat badan juga Pak. Terus perkembangannya itu mungkin saya udah bisa mikir kali ya Pak, mikir banyak hal, mikir jalan pulang. Jadi seperti itu ya pendapatnya Elti. Baik. Terima Ya, kasih Pak. Elti. Bagus Pak jawabannya. saya, Pak. Pak saya. Iya, silakan Putri. Saya, Pak, pertumbuhannya dari kecil sampai sekarang nggak besar-besar, Pak. Segini Oh, aja. itu si Putri mungkin kurang minum susu. Oh gitu ya, Pak. Iya, jadi pertumbuhannya itu agak lambat. Tahu. Bagaimana kalau Rizky Ridwan, Kiki, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari sejak kecil hingga dewasa? Kalau saya itu yang saya ingat itu saya ini Pak udah bisa beli jajan sendiri gitu, udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Terus abis
bisa jalan itu. Saya juga masih kurang tahu umur berapa tahun saya sudah bisa jalan gitu Pak. Pokoknya saya udah bisa jalan, terus udah bisa main sama teman-teman waktu TK. Ya Oh. gitu sih Pak yang saya tahu. Baiklah, kita lanjut saja oleh Maaf ya Bapak Pak. Ahmad Arif. Dipersilakan Bapak Ahmad Arif. Ya, bagaimana tadi pembelajaran yang dilakukan bersama Bapak Fikri Haikal? Seru, Pak. Seru, Pak. Ya, sebelum Alhamdulillah seru. Oke, baiklah. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Bapak akan menanyakan tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Ayo, pertama LT Mulyani, pembelajaran apa? Ya, Pak. Pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan, Pak. Terus apa lagi? Saya ingatnya itu doang, Pak. Ya, lalu Putri Indriani. Iya, Pak. Tadi apa? Tadi pertumbuhan dan perkembangan. Tadi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu ke atas. Kalau Jadi kalau pertumbuhan itu dia bertambah volume, Pak. Kayak makin gendut, habis itu makin tinggi. Kalau perkembangan itu kayak ya dari lebih ke sikap dan perilaku dan motoriknya gitu, Pak. Oke, terima kasih Putri Indriani. Selanjutnya, Kiki, apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Kalau menurut saya pelajaran pertumbuhan dan perkembangan. Kalau menurut saya pertumbuhan itu dari kecil sampai gede fisiknya. Terus kalau perkembangan itu dari dia nggak bisa jalan terus dia bisa dari nggak bisa jalan merangkak langsung ya gitu lah Pak, bisa berjalan gitu. Ya, Itu Pak yang saya tahu Pak. Iya, baik. Terima kasih Kiki. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Lalu yang kedua, perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Ya, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Kiki, pimpin doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabri. Ya, terima kasih Kiki. Ya, demikian pembelajaran hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan ya kalian. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, pakai hand sanitizer. Iya Pak. Ya, Pak.
Baik, Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.